Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Wakil Ketua Physical Society of Indonesia. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah saya kedengaran? Terdengar, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Terdengar, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir dalam ruang Waalaikumsalam Zoom pada warahmatullahi siang wabarakatuh. ini. Pertama tentunya terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan ke Ibu Dewi ya, telah memberikan kepada saya untuk memberikan sedikit sambutan pada acara webinar Fisika Indonesia ke-13. Saya Aryatne Yuwono dari Fisika UI yang kebetulan sedang mendapat tugas menjadi Wakil Ketua Physical Society Indonesia. Nah, tentunya saya atau mewakili PSI dan pengurus cabang ya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Nurlina SSI MPD dari Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah bersedia mengisi acara ini. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dewi, topik yang disampaikan ini sangat menarik karena berhubungan dengan kata-kata digital, revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Dan ini saya rasa akan menjadi bekal bagi kita semua, terutama fisikawan, baik dosen, guru atau praktisi atau bahkan pemerhati fisika untuk dapat lebih mengenal tentang asesmen fisika berbasis digital ini. Saya rasa itu yang menjadi pesan kami dari PSI, dan juga saya mengucapkan salam dari Prof. Wahyu Sigutomo, Ketua PSI yang tidak dapat hadir pada siang ini. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengikuti webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sambutan dari Profesor Aryatne Juwono, PhD. Baik, Bapak Ibu yang peserta yang kami hormati, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita siang ini. Profesor Dr. Nurlina SSI MPD. Beliau adalah guru besar pendidikan fisika di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Unismu Makassar selama 2 periode. Aktif dalam organisasi profesi. Saat ini menjabat sebagai Bendahara Umum PSI Makassar. Beliau telah menerbitkan lebih dari 10 buku, dan diantaranya yang relevan dengan webinar siang ini adalah Asesmen Fisika Dasar Berbasis Digital tahun 2022, Inovasi Pembelajaran Fisika Abad 21 tahun 2024, Implementasi Pendekatan STEAM dalam IPA, Game Edukasi Kuisis untuk Pembelajaran Fisika, Reputasi Penelitian dan Publikasi Ilmiah. Telah menerbitkan lebih dari 30 artikel ilmiah, baik nasional maupun internasional, dan artikel terbaru berjudul Harnessing Kahoot for Digital Physics Assessment Digital Competence in High School Physics Teacher. Selanjutnya, pengalaman mengajar multilevel. Mengajar mulai jenjang program S1, S2 hingga S3. Pengalaman beliau mengajar lintas jenjang pendidikan, memberikan perspektif menyeluruh dalam menyusun strategi asesmen yang aplikatif dan efektif sesuai karakteristik peserta didik. Beliau juga terlibat aktif dalam kegiatan pelatihan dan PKM internasional. Baru-baru ini bekerja sama dengan UITM Malaysia di tahun 2025, workshop diferensiasi learning. Berkolaborasi dengan Sekolah Kebangsaan Malaysia mengimplementasikan TPACK. Kemudian, beliau juga merupakan wisudawan terbaik kedua program Dr. UNM di tahun 2018 dan menerima Satya Lencana 10 tahun dari Kemendikbud di tahun 2022. Baik,
Selanjutnya, kepada Ibu Prof. Dr. Nurlina, kami persilahkan dengan hormat untuk menyampaikan paparannya. Waktu yang disediakan Ibu kurang lebih 30-35 menit. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PSI, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua PSI. Terima kasih, Prof. Sudah hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Sekretaris PSI, Bendahara PSI yang senantiasa melakukan komunikasi dengan saya selama ini dalam rangka penyelenggaraan webinar Fisika Indonesia. Teman-teman panitia penyelenggara webinar Fisika Indonesia, terima kasih. Sejauh ini kita mampu melaksanakan webinar Fisika Indonesia sampai saat ini di seri ke-13 dan giliran di Makassar. Bapak Ibu, teman-teman dosen, teman-teman guru, teman-teman praktisi, teman-teman mahasiswa, baik yang dari fisika, mungkin juga ada di antara kita yang background-nya bukan fisika, tetapi hatinya ada di fisika. Ya. Spesial untuk pendamping saya, Ibu Dr. Dewi, pada siang hari ini. Terima kasih sudah sedia mendampingi saya selama 1 jam ke depan. Insya Allah, mudah-mudahan pelaksanaan webinar Fisika Indonesia ini terlaksana lancar sampai 1 jam ke depan, teman-teman semua ya. Baik, tema seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua PSI tadi, kali ini adalah asesmen fisika berbasis digital pada era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Mengapa tema ini ada? Seperti teman-teman yang kita ketahui bahwa sekarang sudah zaman milenial, ya, sudah zaman digital. Kita sudah berada di era revolusi industri 4.0, di mana teknologi sudah menjadi fokus dan society 5.0 fokusnya adalah manusia yang harus meningkatkan kualitas hidupnya sendiri dari teknologi itu. Sehingga tema ini memang sangat cocok dan juga merupakan hasil penelitian kami di program studi pendidikan fisika dan yang diangkat adalah asesmen, kajiannya adalah asesmen fisika. Nah, baik teman-teman yang saya hormati semua, sebelum saya mulai, saya ingin berikan pengantar dulu bahwa saya dengan teman-teman yang ada di program studi pendidikan fisika itu adalah memilih untuk fisika, hidup karena fisika, dan juga hidup untuk fisika. Kenapa? Karena kalau kita mendengar fisika selama ini, teman-teman semua ya, fisika itu sulit, fisika itu susah, fisika itu menjadi momok yang menakutkan, dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di luar sana, apapun yang terjadi di sekolah kita bagi teman-teman guru, apapun yang terjadi di universitas kita bagi teman-teman dosen dan teman-teman mahasiswa di universitasnya masing-masing, harus mengenal fisika lebih dalam. Apalagi kita berada di era digital, gitu ya teman-teman. Jadi hidup kita karena adanya fisika. Dari pekerjaan yang sulit menjadi mudah itu juga tidak lepas dari fisika. Jadi seharusnya fisika tidak menjadi momok yang ditakuti oleh siswa, apalagi mahasiswa. Itu teman-teman pengantarnya ya. Nah sekarang karena kita berada di era digital dalam pendidikan, maka sepatutnya yang harus kita kenal adalah proses dan asesmennya. Saya dan teman-teman harus lebih fokus bahwa adanya evolusi sekarang karena proses dan asesmen pembelajaran itu dari tahap yang atau dari proses yang tidak biasanya menjadi harus biasanya, sehingga itu harus disebut sebagai evolusi, teman-teman. Mungkin pada saat sebelum pandemi kita masih cuek, ya teman-teman mahasiswa cuek kalau misalnya
ada tugas-tugasnya selama ini masih berbasis paper dan sebagainya, teman-teman guru juga masih cuek, dan teman-teman dosen juga masih cuek. Tetapi teman-teman bisa merasakan pada saat masuk di era pandemi, apalagi pasca pandemi COVID-19. Suka tidak suka, mau tidak mau teman-teman harus adaptasi. Ya, yang namanya evolusi harus ada adaptasi step by step, teman-teman ya. Sehingga ada dua hal yang harus kita adaptasi pada saat kita di dunia pendidikan. Yang pertama adalah proses pembelajarannya, yang kedua adalah asesmen pembelajarannya. Kenapa harus satu paket? Karena seperti yang kita tahu, teman-teman, asesmen itu adalah rangkaian atau hasil yang harus diketahui oleh teman-teman siswa, teman-teman mahasiswa, atau biasa disebut sebagai peserta didik. Sekalipun prosesnya digital, tetapi asesmennya tidak digital, itu juga tidak seimbang. Oleh karena itu, prosesnya digital, asesmennya juga harus sepatutnya, sewajarnya harus digital juga, teman-teman. Kalau teman-teman guru, teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa meneliti terkait dengan proses pembelajaran, maka jangan kesampingkan asesmen pembelajarannya. Itu tetap harus milenial juga, sesuai dengan keadaan peserta didik kita sekarang. Nah, kalau kita di dalam pembelajaran, teman-teman, saya yakin teman-teman guru sekarang, teman-teman dosen, dan teman-teman mahasiswa, baik yang S1, S2, S3, sudah akrab dengan istilah-istilah seperti ini. Ya. Jadi misalnya ini teman-teman harus membuat latar belakang, ya, maka dia harus berbentuk piramida terbalik. Nah, ibaratnya piramida terbalik itu, maka yang menjadi pondasinya, yang menjadi payungnya, bukan pondasi ya, yang menjadi payungnya adalah pendekatan. Pasti begitu ya, teman-teman. Yang menjadi pendekatan. Pertanyaannya, apakah pendekatan harus tertulis di dalam modul ajar kita? Apakah pendekatan harus tertulis di dalam RPS kita bagi teman-teman dosen? Nah, tentu jawabannya tidak. Ya. Tetapi biasanya di modul ajar kita, biasanya di RPS kita yang tertulis itu hanya dua, model pembelajaran dan metode pembelajaran. Kenapa? Karena pendekatan itu adalah payung. Kecuali misalnya kalau teman-teman S1, S2, S3, baik fisika maupun non-fisika yang teman-teman yang sempat hadir di ruangan ini, yang non-fisika, kecuali kalau teman-teman memilih satu pendekatan misalnya STEM atau STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Art and Mathematics, maka secara otomatis dia harus ikut tertulis pendekatan STEAM misalnya, gitu ya. Tetapi selama teman-teman memilih pendekatan Student Center Learning misalnya, atau Teacher Center Learning misalnya, maka tidak perlu tertulis di dalam RPS atau di dalam modul ajar bagi teman-teman guru. Bagi teman-teman mahasiswa juga yang kalau ada pelaksanaan PLP, KKN misalnya, kalau direkomendasikan ke sekolah, maka pasti sudah mengenal istilah-istilah seperti ini: pendekatan, metode, teknik, model, dan strategi pembelajaran. Nah, mengapa kita mengenal model pembelajaran? Mengapa kita mengenal model pembelajaran selalu tertulis di dalam modul ajar? Di dalam RPS bagi teman-teman dosen. Karena model ini adalah kerangka yang memiliki sintaks. Jadi ketika teman-teman dosen, ketika teman-teman mahasiswa, ketika teman-teman guru memilih model, berarti sudah ada niat untuk adaptasi di proses pembelajaran. Karena secara otomatis model pembelajaran yang lagi tren sekarang itu adalah model pembelajaran yang sudah diteliti oleh beberapa peneliti, dan itu terkoneksi langsung atau terhubung langsung dengan zaman milenial sekarang. Sehingga langkah-langkah atau sintaks di dalam model pembelajaran ini, di dalam kerangka ini, harus tertulis di dalam modul ajar, di dalam RPS bagi teman-teman dosen. Itu satu, teman-teman. Yang kedua, kenapa model harus tertulis? Karena teman-teman itu tidak selalu stay. Misalnya teman-teman mahasiswa, kemudian teman-teman dosen, teman-teman guru,
ada di satu tempat dan tidak memungkinkan untuk masuk di dalam kelas, maka yang mampu membaca, teman-teman yang menggantikan untuk mengajar, maka fokusnya ada di model pembelajaran. Fokusnya ada di model pembelajaran, sehingga model pembelajaran itu harus tertulis di dalam modul ajar atau di dalam RPS-nya teman-teman semua. Begitu juga untuk mahasiswa. Nah, kalau untuk strategi boleh juga tidak tertulis, metode yang harus tertulis karena metode itu cara untuk mencapai strategi pembelajaran, sehingga harus tertulis di dalam model pembelajaran. Jangan-jangan misalnya nanti dosennya masuk mengajar, ada modelnya tetapi tidak terkoneksi dengan metodenya. Jadi harus tertulis metode pembelajarannya. Itu ya teman-teman semua. Kemudian yang kedua, pergeseran paradigma di era digital dalam pendidikan. Dari teacher center ke student center. Ini juga kadang-kadang menjadi kontroversi di dalam dunia pendidikan yang kita hadapi sekarang, baik di tingkat perguruan tinggi maupun di tingkat sekolah, teman-teman ya. Seharusnya dosen atau guru menjadi sumber informasi utama dan peserta didik berperan sebagai penerima, menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Itu fungsinya kalau misalnya dia student center, teacher center ke student center. Tetapi pada kenyataannya yang selama ini terjadi, belum sepenuhnya student center itu diaplikasikan secara full. Ya, pasti teman-teman guru, pasti teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen sadar akan hal itu, bahwa sebenarnya student center itu tidak, arahnya bukan ke situ, gitu ya teman-teman. Jadi student center harus terkoneksi juga dengan model yang terpilih, harus terkoneksi dengan assessment yang terpilih. Jangan sampai misalnya student center pendekatan yang terpilih, tetapi justru yang terjadi adalah prosesnya tidak student center. Kemudian asesmennya juga tidak digital, itu tidak terkoneksi. Kemudian yang ketiga, data atau driven assessment sebagai tren global. Teman-teman semua pasti paham ya bahwa perubahan teknologi menuntut keterampilan baru, pengambilan keputusan yang lebih akurat dengan data. Assessment yang selama ini, yang sebelum pandemi itu masih kita berlatar belakang paper, teman-teman ya, kemudian konvensional, sifatnya tidak akurat, ya. Kecuali memang kalau dilakukan analisis yang secara mendalam. Tetapi pada kenyataannya kan kalau kita menggunakan paper selama ini itu jarang sekali teman-teman guru, teman-teman mahasiswa itu melakukan analisis. Sehingga keuntungan kita kalau menggunakan assessment berbasis digital itu akurat, kemudian hasilnya langsung diperoleh oleh siswa seketika itu. Ya, jadi seharusnya ketiga-tiganya harus terkoneksi. Prosesnya, eranya, prosesnya, kemudian asesmennya. Seperti itu ya. Kemudian bisa kita lihat teman-teman semua dampak pandemi itu terhadap akselerasi digitalisasi pendidikan. Bisa kita lihat penggunaan platformnya ya. Kemudian integrasi laboratorium virtual fisika yang dulunya itu sebelum pandemi kita belum mengenal virtual fisika, tetapi pasca pandemi itu sudah banyak penelitian tentang virtual fisika. Kemudian adopsi asesmen digital dalam pembelajaran fisika. Ada banyak sekali platform yang sekarang disediakan baik untuk mata kuliah fisika maupun mata kuliah non fisika. Tetapi persoalannya apakah kita mampu menggunakan atau tidak, itu tergantung teman-teman mau adaptasi atau tidak. Gitu. Berikutnya, sesuai dengan tema teman-teman semua, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, revolusi industri 4.0 dan society 5.0, kita mengenal ini ya. Kita berada di era ini. Revolusi industri 4.0, kemudian konsep society 5.0, dan tentu saja ada implikasi terhadap pendidikan fisika. Yang pertama adalah keterampilan baru yang sudah saya sampaikan tadi.
Kemudian yang kedua adalah perubahan pola interaksi. Kemudian yang ketiga adalah personalisasi pengalaman belajar. Nah, mari kita lihat keterampilan baru, computational thinking, literasi data, dan pemecahan masalah kompleks. Itu kita berada di situ. Implikasinya pasti arahnya ke situ, Bapak Ibu, teman-teman semua. Kemudian perubahan pola interaksi, pembelajaran kolaboratif dan berbasis proyek melalui platform digital. Pembelajaran kolaboratif dan berbasis proyek melalui platform digital. Itu konsepnya ada di sini. Dan implikasinya terhadap fisika. Kemudian menggunakan AI, kecerdasan buatan untuk menyesuaikan konten dengan kebutuhan siswa. Jadi ada 3 hal yang perlu kita kenali, teman-teman, ketika kita berada di satu model pembelajaran yang berbasis digital atau asesmen digital. Yang pertama adalah kenali peserta didiknya, yang kedua adalah kenali lingkungannya, yang ketiga adalah kenali mata kuliahnya, kenali topiknya, kenali materinya, atau apa saja istilahnya di tempat teman-teman semua. Itu 3 hal yang harus kita fokus. Oke, kemudian berikutnya. Nah, bagaimana dengan assessment? Assessment sebenarnya dari dulu sampai sekarang tetap sama prinsipnya, teman-teman. Jadi dia merupakan prosedur dan format kemajuan belajar untuk mengumpulkan informasi, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses belajar secara sistematis yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Yang namanya juga assessment, teman-teman, ya, berarti ada ujung-ujungnya itu adalah pengambilan keputusan. Prinsipnya selalu sama. Yang pertama adalah valid, yang kedua adalah reliable, yang ketiga adalah menyeluruh, yang keempat adalah berkesinambungan, yang kelima adalah objektif, dan yang keenam adalah mendidik. Ketika prinsip-prinsip ini terrealisasi, maka yakin dan percaya teman-teman sudah melakukan asesmen dengan baik. Oke. Kemudian fungsinya juga tetap sama, teman-teman, tidak ada yang berubah. Kalau di waktu Indonesia Tengah ini sudah azan. Tidak apa-apa ya, kita lanjut, Bu Dewi. Silakan, Prof. Oke, karena waktunya terbatas. Kemudian tujuannya sama ya, teman-teman. Tujuannya ini sebenarnya ada 2 sasarannya. Sasarannya untuk peserta didik dan sasarannya untuk pendidik. Pendidik dalam hal ini ya teman-teman guru, teman-teman dosen. Oke. Nah, yang pertama adalah mendiagnosa kelebihan dan kelemahan mahasiswa dalam belajar atau siswa ya. Biasanya kita sebut saja peserta didik. Kemudian memonitor kemajuannya, menentukan jenjang kemampuannya, menentukan efektivitasnya, mempengaruhi persepsi publik tentang efektivitas pembelajaran, mengevaluasi kinerja dosen. Nah, coba kita lihat di sini, teman-teman guru, teman-teman dosen, mengevaluasi kinerja dosen dalam kelas, mengevaluasi kinerja guru dalam kelas. Jadi asesmen itu selain untuk siswanya, untuk mahasiswanya, juga untuk dosennya, juga untuk gurunya. Nah, yang terakhir, mengklarifikasi tujuan pembelajaran yang dirancang oleh dosen. Jadi ada sasarannya untuk dosen ada 2, mengevaluasi kinerjanya, yang kedua adalah mengklarifikasi tujuan pembelajaran yang dirancang. Kalau tidak sesuai dengan tujuan, teman-teman bisa lihat kalau mengaplikasikan asesmen. Berikutnya, nah coba kita lihat, terdapat 3 manfaat asesmen ya. Dalam proses pembelajaran, memahami sesuatu, membuat keputusan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Selalu 3 manfaat asesmen, teman-teman. Nah, ada paradigma baru asesmen yang selama ini sudah terjadi. Yang pertama, kalau asesmen tradisional, teman-teman guru, yang masih berbasis kertas, yang masih berbasis paper, tidak juga saya harus mengatakan hentikan, tetapi silahkan beradaptasi dari paper ke berbasis teknologi. Nah, karena orang-orang yang kita hadapi sekarang adalah bukan orang-orang yang berbasis paper, tetapi orang-orang yang berbasis digital.
Sehingga teman-teman guru, teman-teman dosen harus menuju ke sana. Yang kedua, umpan balik tertunda. Kalau sekarang berbasis digital, umpan baliknya real time. Kemudian pengukuran terbatas, kalau di asesmen digital pengukurannya komprehensif. Nah, kemudian yang keempat di asesmen tradisional standarisasi kaku, dan digital itu adaptif dan personalisasi. Itu paradigma baru asesmen, teman. Nah, apakah teman-teman guru tertarik untuk adaptasi ke sana? Silahkan. Kalau tidak tertarik, dipaksa sedikit untuk tertarik. Gitu. Kemudian konsep asesmen itu tidak pernah berubah. Saya kira ini dilewatkan saja. Jenis-jenis asesmen. Ini saya tanda kutip teman-teman semua karena assessment formatif, assessment sumatif, diagnostic assessment, performance based assessment, dan authentic assessment yang kita kenal sebelum zaman digital itu juga masih konvensional. Nah, mau tidak mau sekarang sudah harus didigitalkan. Apakah ada platform yang menyediakan? Iya, ada platform yang menyediakan. Nah, persoalannya ya kembali lagi yang saya sampaikan tadi di depan teman-teman semua, bahwa apakah kita mampu, apakah kita mau, dua ya, apakah kita mampu, apakah kita mau untuk mendigitalkan semua. Berikutnya Kahoot. Kenapa Kahoot di tema ini teman-teman semua? Ini adalah salah satu penelitian kami, saya dengan tim di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan luarannya sudah cukup banyak. Kebetulan pada saat itu yang kami teliti adalah basis Kahoot. Salah satu platform digital tentang assessment adalah Kahoot. Nah, assessment penelitian ini yang kaji tentang assessment Kahoot, ada beberapa tindakan. Yang pertama, karena kebetulan di dalam penelitian ini adalah menggunakan kerangka 4D, model 4D, teman-teman, berarti define, design, develop, dan disseminate. Langkah-langkah itulah yang kami ikuti berdasarkan 4D Tiaga Rajan yang di dalam penelitian ini, sehingga di dalam define ini ada analisis kebutuhan dulu. Ya. Ada analisis kebutuhan dulu untuk mengetahui seperti apa sih yang tiga tadi, kondisi siswanya, kondisi mahasiswanya. Kami tim maksudnya meneliti di tingkat perguruan tinggi. Kondisi mahasiswanya, kondisi lingkungannya, dalam hal ini adalah Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian kondisi mata kuliahnya, apakah cocok untuk Kahoot atau tidak. Itu. Kemudian di pendahuluan ada analisis kebutuhan yang tadi yang saya sampaikan, ada analisis kebutuhan terlebih dahulu, seperti apa sih mata kuliah fisika untuk mahasiswa selama ini, dan ternyata memang hasilnya teman-teman pada saat saya dengan tim ya melakukan penelitian, hasil observasi awal itu memang fisika itu masih tetap saja menjadi momok yang menakutkan, susah untuk bergeser dari paradigma itu, dari opini itu ya, bahwa fisika itu memang susah. Nah, ditambah lagi cara penyampaian dari teman-teman dosen yang pada saat itu masih belum milenial, masih belum berbasis digital. Sehingga pada kenyataannya di program studi pendidikan fisika itu ada hal yang menjadi nyata pada saat itu. Yang pertama adalah mahasiswa mengerjakan evaluasi dengan menulis, kemudian melingkari atau menjawab pertanyaan dengan manual dan tidak terstruktur. Belum ada fondasi atau belum ada pedoman yang terstruktur pada saat itu di penelitian kami. Kemudian ini kita lewatkan saja. Ini adalah penelitian terdahulu, ini ada banyak teman-teman, nanti boleh, nanti juga materinya akan di-share ya.
Nah, ini yang saya maksud. Hasil penelitian itu dengan mengadaptasi model Fodi Tyagarajan yang ada 4 tahap itu, maka yang kami analisis ada banyak. Yang pertama tentu saja dari kurikulum program studi pendidikan fisika, kemudian analisis awal akhir, analisis mahasiswa, analisis tugas, analisis teori, analisis tujuan, analisis tujuan pembelajaran. Kalau di tingkat perguruan tinggi itu analisis capaian pembelajaran mata kuliah. Cocok ya? Analisis capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian di desain ada pemilihan format, ada pemilihan media, ada desain awal alat penilaian. Di develop, mendesain instrumen pengembangan instrumen, kemudian ada banyak ya, ada banyak yang divalidasi. Kemudian yang divalidasi itu ada beberapa. Yang pertama adalah buku ajar, RPS kalau kami di tingkat perguruan tinggi. Kemudian medianya sendiri, angket respon mahasiswanya, respons dosennya, instrumen tes benar salah, pilihan ganda, dan kuis. Karena kebetulan Kahoot ini ada beberapa platform penilaian yang cocok untuk di mata kuliah fisika dasar. Nah, yang terakhir teman-teman adalah diseminasi. Diseminasi ini ada beberapa universitas yang uji coba, dan yang pertama itu di Universitas Muhammadiyah Makassar sendiri, kemudian ada beberapa universitas lain tempat kami melakukan uji coba untuk mengetahui seperti apa sih keefektifan dan kepraktisan dari asesmen. Nah, di analisis kurikulum, kalau kami di perguruan tinggi itu di tahun 2017 itu kan menggunakan KKNI ya. Nanti di tahun 2021 baru KKNI berbasis NBKM. Pada saat itu belum MBKM. Itu kami harus analisis dulu semua, analisis awal akhir sesuai dengan tahapnya tadi. Nah, ini yang menarik teman-teman semua pada saat berada di analisis mahasiswa. Nah, ada 5 universitas atau ada 5 perguruan tinggi tempat kami menyebar angket seperti apa sih kebutuhan asesmen digital itu. Ya, mohon maaf, nama universitas itu tidak disebutkan. Yang jelas ada 2 negeri, kemudian ada swasta 2 juga, ada sekolah tinggi juga 1. Ini yang menarik, presentasi di angkatan 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Itu analisis mahasiswanya, teman-teman. Nah, coba kita perhatikan ini, kelihatan ya, ada 4 indikator di grafik ini, hasil angket tadi yang disebar di 5 perguruan tinggi. Nah, ada 4 indikator yang kami lihat teman-teman semua. Yang pertama adalah ketersediaan bahan ajar, kemudian penerapan model blended, kemudian minat mahasiswa terhadap fisika dasar, kemudian ketersediaan asesmen proses belajar mengajar fisika. Nah, coba kita lihat angka-angka yang ada di dalam grafik ini, teman-teman semua. Menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2021 terjadi peningkatan persentase pada keempat indikator kebutuhan asesmen digital di Universitas Negeri A. Ya. Terutama pada ketersediaan bahan ajar dan penerapan model blended. Tahun 2021 mencatat persentase tertinggi pada semua indikator, menandakan kemajuan signifikan dalam dukungan pembelajaran digital fisika dasar. Jadi yang menonjol adalah ketersediaan bahan ajar di negeri A ya, di Universitas Negeri A. Ketersediaan bahan ajar dan penerapan model blended.
Kemudian di Universitas Negeri B, coba kita lihat teman-teman semua. Ini ya. Ketersediaan bahan ajar dan penerapan model blended menunjukkan tren meningkat hingga tahun 2021. Yang ketersediaan bahan ajar itu biru. Ya, bisa kita lihat di sini. Kemudian minat mahasiswa terhadap fisika dasar cenderung menurun dari 40% ke 26%. Artinya ada selisih yang jauh, ada selisih yang besar penurunannya Bapak Ibu teman-teman semua. Dan yang ketiga, ketersediaan asesmen pembelajaran fisika itu relatif stabil di angka 40% beberapa tahun. Yang menarik adalah di sini teman-teman. Minat mahasiswa terhadap fisika dasar. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa minat itu masih terjadi sampai sekarang. Secara nasional, minat siswa untuk melaju ke perguruan tinggi dengan memilih program studi pendidikan fisika itu cenderung menurun, dan itu berlaku secara nasional. Itu artinya ada sesuatu, ada tanda kutip, ada apa di antara itu ya. Apakah memang fisika ini, kata fisika ini yang masih menakutkan, ataukah ada hal lain? Itu perlu diteliti juga. Atau bisa saja berasal dari teman-teman gurunya. Teman-teman gurunya yang tidak kreatif pada saat ini bukan menyalahkan, tetapi belum diteliti juga teman-teman ya. Teman-teman gurunya yang menyampaikan secara tidak kreatif pada saat di SMA sehingga minatnya cenderung turun ke perguruan tinggi. Bisa juga teman-teman dosen yang tidak kreatif. Karena ada beberapa mata kuliah yang memang menuntut untuk memperlihatkan rumus-rumus di program studi pendidikan fisika itu, maka itu juga bisa menyebabkan kenapa minat itu turun, gitu teman-teman. Nah, yang menjadi tugasnya adalah teman-teman semua, teman-teman guru, teman-teman dosen yang sekaligus menjadi rekomendasi untuk melakukan penelitian lanjutan. Nah, coba kita lihat di Universitas Negeri D. Ini swasta tadi ya, teman-teman semua. Universitas Negeri D itu ketersediaan bahan ajar mengalami peningkatan yang konsisten dari 40% ke 53,33%. Ini menunjukkan upaya penyediaan materi pembelajaran digital yang semakin baik. Kemudian penerapan model blended dan minat mahasiswa terhadap fisika dasar menunjukkan peningkatan dari sekitar 20% menjadi 33% pada tahun ini ya. Pada tahun 2021. Nah, yang ketiga, ketersediaan asesmen pembelajaran proses belajar mengajar fisika juga menunjukkan tren naik yang signifikan dari 26% menjadi 20%. Ada sekitar belasan ya peningkatannya. Secara keseluruhan, coba grafik ini memperlihatkan adanya peningkatan kebutuhan dan pengembangan asesmen digital di berbagai indikator, terutama dalam penyediaan bahan ajar dan asesmen proses belajar mengajar fisika. Itu di Universitas Negeri D, teman-teman semua. Nah, C, coba kita lihat penerapan model blended mengalami peningkatan yang signifikan dari 20% menjadi 43,33%. Bahkan sempat mencapai 50%. Nih ya, yang warna orange ini. Kemudian ketersediaan bahan ajar juga meningkat dari 23,3 menjadi 43,33%. Sedangkan minat juga terjadi penurunan dari 33 menjadi 23. Ini, teman-teman bisa lihat 33 ini ya 23. Minat itu di abu-abu. Terakhir di 2021 adalah 23,33. Nah, secara umum ada kemajuan dalam penyediaan sarana digital. Namun minat mahasiswa masih saja menjadi tantangan, masih saja menjadi fokus kita di minat, teman-teman semua. Nah, yang berikutnya di E, ini yang terakhir di sekolah tinggi,
Ketersediaan bahan ajar meningkat 28,57 menjadi 42. Kemudian blended juga meningkat 42. Bukan. Menjadi 42 ya, 86. Menjadi 42,86. Posisinya ada di sini. Kemudian minat mahasiswa terhadap fisika relatif stabil. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan peningkatan kebutuhan dan ketersediaan fasilitas pendukung asesmen digital, terutama dalam hal bahan ajar dan penerapan blended learning. Itu untuk universitas sekolah tinggi E. Ini dari angkatan 2017, 2018, 19, 20, 21. Itu Bapak Ibu. Nah, di define juga itu ada analisis tugas, ini kita lewatkan saja. Kemudian ada analisis materi. Analisis materi itu ada dua. Ada berdasarkan bahan kajian dan ada berdasarkan praktikum. Seperti yang kita tahu teman-teman semua bahwa di fisika itu ada dua ya, ada dua yang menjadi fokusnya, ada materinya dan ada praktikumnya. Sepatutnya juga, sewajarnya juga kalau teman-teman meneliti harus selalu mengintegrasikan dengan praktikumnya. Ketika kita mengajar tentang fisika, maka jangan kesampingkan dengan praktikumnya. Jadi pada saat kita meneliti juga selain mengkaji bahan materinya, topiknya, materinya, bahan kajiannya, juga mengkaji tentang praktikumnya karena dia adalah mata kuliah yang terintegrasi. Kalau kami di program studi pendidikan fisika itu mata kuliah fisika dasar itu adalah mata kuliah yang terintegrasi dengan praktikumnya. Itu ini hanya salah satu contoh teman-teman. Kemudian ini berdasarkan praktikumnya. Ini analisis materinya. Kemudian ada capaian pembelajaran lulusannya. Kalau di tingkat sekolah itu adalah apa istilahnya? Kompetensi dasar ya, kompetensi inti, tujuan, indikator. Ya, semacam itulah. Kalau kami di perguruan tinggi, capaian pembelajaran lulusan, kemudian dikonekkan dengan capaian pembelajaran, diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Di desain seperti biasa, Bapak Ibu, ada pemilihan media, ada pemilihan format, ada perancangan awal. Kemudian develop, saya sudah sampaikan tadi bahwa ada uji coba perangkat assessment, ada 10 bab yang kami kaji, berarti 10 topik ya, 10 topik yang dikaji materinya, kemudian 10 topik yang dikaji kalau misalnya ada bahan praktikumnya. Kemudian apalagi ini hanya contoh, saya lewatkan saja. Nanti teman-teman boleh, kalau masih penasaran boleh ditanyakan. Ini contoh. Nah, ada banyak luaran yang telah dihasilkan dari penelitian ini. Ada artikel internasional dan ada juga artikel nasional. Nah, yang pertama itu tentang analisis kebutuhan itu sudah masuk di artikel internasional Scopus Q2. Kemudian untuk karena ada 4 rumusan masalah ya, ada 3 rumusan masalah. Bagaimana melihat asesmen digital, bagaimana melihat kevalidan asesmen digital itu, kemudian bagaimana melihat kepraktisan asesmen digital itu, bagaimana melihat keefektifan. Nah, khusus untuk analisis kebutuhan itu masuk di artikel internasional. Kemudian untuk keefektifan itu ada di Jurnal Pendidikan MIPA yang sekarang sudah menjadi Sinta 2. Kemudian di analisis kepraktisan itu ada di penelitian kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Jadi saya dengan tim itu melakukan penelitian kolaborasi dengan mahasiswa sehingga mahasiswa itu menjadikan skripsinya bagian dari penelitian saya. Terbalik ya, penelitian saya. Ya, cocok ya. Skripsinya mahasiswa menjadi bagian dari penelitian saya. Dan itu sudah masuk di Jurnal Sinta 3. Khusus untuk kevalidan, itu juga sudah dalam proses menunggu hasil publikasinya dalam bentuk proceeding. Sudah dipresentasikan di konferensi internasional di Lombok. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga bisa keluar publikasinya.
Nah, luaran dalam bentuk buku hasil penelitian itu, asesmen digital itu ada buku monograf dan ada buku fisika dasar, dan kedua-duanya sudah ada hakinya. Itu ya. Nanti teman-teman kalau misalnya butuh atau penasaran dengan asesmen fisika dasar berbasis digital atau fisika dasar berorientasi merdeka belajar, itu bisa dibagikan ke teman-teman semua. Nah, ini hanya salah satu contoh Kahoot. Ada berbagai macam platform teman-teman semua yang bisa digunakan ya. Yang tampil juga ini masih beberapa, tapi sebenarnya ada banyak. Ya, kembali lagi, apakah teman-teman mau atau tidak? Oke, itu waktunya habis ya. Hanya 1 jam. Oke, pas ya. Itu tentang hasil penelitian teman-teman semua. Kalau misalnya ada pertanyaan yang membuat Anda penasaran, boleh boleh ditanyakan ke saya lewat moderator. Oleh karena itu, saya kembalikan ke Bu Dr. Dewi. Silakan, Bu. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Profesor Dr. Nurlina, MPD, atas pemaparan materi yang sangat informatif dan menginspirasi kita semua siang hari ini. Kini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom atau bisa langsung menggunakan fitur raise hand. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu peserta untuk melakukan absen. Link presensi sudah saya bagikan pada link Zoom. Wah, sepertinya sudah ada pertanyaan Ibu. Baik, saya mulai dulu. Yang pertama di kolom chat Zoom, pertanyaan dari Bapak Ardiansah Hasin. Perkenalkan, nama saya Ardiansah Hasin, seorang guru fisika di SMK di Makassar. Pertanyaannya, dalam proses pengembangan perangkat asesmen berbasis digital yang Ibu lakukan, termasuk penyusunan RPS dan buku ajar, bagaimana strategi atau langkah-langkah yang Ibu lakukan agar asesmen tersebut tetap relevan dan sinkron dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka? Bagaimana Bu Prof, mau langsung dijawab atau kita tampung dulu? Boleh ditampung dulu. Oke, siap. Pertanyaan kedua, ini identitasnya belum disebutkan, baik, tapi pertanyaannya, bagaimana asesmen digital dapat menilai scientific process skills, keterkaitan dengan kita harus mengenal peserta didik. Kira-kira seperti itu, Bu. Sudah? Jawab ya. Iya, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Dr. Dewi. Dari Pak siapa tadi? Pak Ardiansah Hasin, Iya, guru Pak. SMK di Makassar, Bu. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Ardiansah. Salam kenal. Pertanyaannya tadi, gimana ya? Supaya tetap relevan asesmen berbasis digital berdasarkan kurikulum merdeka. Jadi gini Pak Ardiansah, kalau di tingkat sekolah itu sebenarnya sama di tingkat perguruan tinggi. Cuman kalau di tingkat sekolah itu kan ada tujuan pembelajaran ya, ada tujuan pembelajaran yang harus dikaji terlebih dahulu. Tetap saja ada pergantian, misalnya ada yang mengatakan kurikulum ganti terus, lain menteri lain kurikulum. Jadi itu sebenarnya tidak mempengaruhi ketika kita ingin memilih satu platform yang berbasis digital. Yang mempengaruhi adalah topiknya. Topiknya apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa.
ketika kita sudah menetapkan satu tujuan pembelajaran atau dua tujuan pembelajaran, maka secara otomatis kita bisa memilih satu platform digital, baik itu baik itu yang sumatifnya maupun asesmen formatifnya. Jadi kalau di tingkat perguruan tinggi ya capaian apa istilahnya? Capaian pembelajaran lulusan yang dikaji terlebih dahulu, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Semua sama, Pak, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat perguruan tinggi. Kalau di tingkat perguruan tinggi kan istilahnya RPS ya, kalau di tingkat sekolah istilahnya modul ajar sekarang. Modul ajar, mudah-mudahan belum berganti. Mudah-mudahan saya masih update ya, up to date. Istilahnya modul ajar. Itu ya Pak Ardiansa sama koneksi antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dilakukan. Karena banyak juga seperti ini. Ingin mengkaji tentang asesmen berbasis digital, tetapi ujung-ujungnya nanti tetap konvensional karena tidak sesuai dengan tujuan pembelajarannya, tidak sesuai dengan kondisi siswanya. Itu tetap harus dikaji terlebih dahulu. Jadi strategi-strategi yang kita gunakan adalah sama, kenali dulu siswanya, kenali materinya, kemudian kenali lingkungannya. Itu Pak Ardiansa. Kemudian yang kedua, ada tadi yang kedua ya Bu Dewi. Iya. Bagaimana asesmen digital dapat menilai scientific process skill keterkaitan dengan kita harus mengenal peserta didik? Penilaian berbasis saintifik. Iya, Prof. Itu ya, penilaian keterampilan ya, keterampilan proses berbasis saintifik. Kalau pertanyaan ini dari siapa, Bu? Kalau pertanyaan ini, bagaimana menilai keterampilan proses berbasis saintifik? Jadi gini, saintifik itu teman-teman semua ya, bukan hanya yang penanya, teman-teman guru, teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa. Saintifik itu ada indikatornya. Ada indikator yang harus kita kenal dulu, apakah cocok untuk siswa kita atau tidak. Kalau tidak cocok, maka jangan berani untuk melakukan penilaian saintifik. Jadi ada dua fokusnya di sini, penilaian saintifik dengan penilaian keterampilan proses. Nah, ini juga keterampilan proses biasanya keliru kita teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan juga saya tidak kalau teman-teman mahasiswa S2, S3 itu untuk menilai keterampilan proses itu biasanya hanya betul-betul pada saat melakukan praktikum, padahal sebenarnya bukan itu fokusnya. Bukan pada saat hanya melakukan siswanya atau mahasiswanya melakukan praktikum, tetapi keterampilan proses itu juga punya indikator. Jadi Bapak Ibu bisa mencari referensi indikatornya saintifik itu seperti apa, indikatornya penilaian keterampilan proses itu apa. Kalau digabungkan dia menjadi apa. Gitu ya. Jadi referensi harus kuat, teman-teman. Itu. Kalau misalnya tidak puas nanti boleh lagi ditanggapi Bu Dewi kalau masih ada waktu. Oke, Masih ada, baik, silakan. Bu. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Bu ya, Prof. Oh iya, silakan. Perkenalkan, saya Andi Pratiwi Irwan, seorang mahasiswa PPG. Menurut Ibu, apa faktor utama yang menurut Ibu berkontribusi paling besar terhadap peningkatan motivasi setelah diterapkan asesmen digital berbasis Kahoot? Silahkan, Prof. Gimana Bu Dewi? Apa faktor putus tadi? Apa faktor utama yang menurut Ibu berkontribusi paling besar terhadap peningkatan motivasi setelah diterapkan asesmen digital berbasis Kahoot? Oke, peningkatan motivasi. Jadi gini teman-teman ya, Bu Andi Pratiwi. Motivasi juga punya indikator ya. Jadi motivasi itu tidak boleh langsung menjudge bahwa kalau saya misalnya bersemangat itu motivasi, tidak boleh ya.
motivasi juga banyak indikatornya, dan itu juga harus menggunakan referensi yang cukup banyak, karena dari referensi satu ke referensi yang lain itu beda. Yang mana sih yang dimaksud dengan motivasi? Nah, kalau pertanyaannya apa faktor utama yang berkontribusi terhadap motivasi setelah diterapkan asesmen digital, hanya kemauan. Mau atau tidak, kegigihan kita teman-teman ya, mau atau tidak, mau beradaptasi atau tidak. Saya pikir hanya itu kontribusi yang paling tinggi ya, karena platform ini ceritanya sudah tersedia. Kita mau pakai apa ada, kita mau buka internet ada, kita mau referensi apa ada, mau digital, referensi digital, mau referensi dalam bentuk cetak ada. Nah, ya persoalannya kita mau atau tidak, kegigihan kita ya untuk beradaptasi dengan platform-platform itu. Itu, Bu Dewi. Baik, Prof, sepertinya cukup. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi karena keterbatasan waktu, sepertinya cukup. Selanjutnya, sesi penyerahan sertifikat untuk narasumber. Terima kasih atas partisipasi luar biasa dari Ibu Profesor Dr. Nurlina MPD. Sebagai bentuk apresiasi, kami dari Panitia Webinar PSI akan menyerahkan sertifikat penghargaan kepada narasumber. Izinkan saya untuk share screen. Langsung ya. Selanjutnya, kami dengan hormat mengundang Ibu Profesor Ariadne, PhD, untuk menyerahkan sertifikat kepada narasumber. Belum di-on mikrofonnya, Prof. Ya, oke. Baik. Di akhir acara ini, acara webinar Fisika Indonesia seri 13, tentunya saya mewakili Ketua PSI menyerahkan sertifikat kepada Ibu Profesor Dr. Nurlina SSI MPD. Sekali lagi Ibu, terima kasih. Ilmunya sangat bermanfaat tadi ya, jadi banyak sekali yang kita pelajari pada siang ini. Baik, terima kasih, Bro. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih juga kepada Bu Dewi yang sudah memandu acara ini. Nanti kapan-kapan kami minta lagi Bu, kalau diperlukan untuk memandu acara, sehingga acara webinar dapat terus berjalan. Terima kasih Baik, Prof. semuanya untuk kehadiran Bapak Ibu peserta, dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan ini setiap bulan, dan tentunya kita mendapatkan ilmu yang baru setiap saat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Dewi. Bu Dewi masih di mute. Oh iya, Prof. Maaf. Sebelum acara ditutup, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi penting dari PSI. Mudah-mudahan slide saya masih terlihat. Ya, masih. Ya. Baik, silahkan Bapak Ibu peserta webinar. Ini adalah informasi PSI, Physical Society of Indonesia, yang menyelenggarakan webinar Fisika Indonesia untuk umum setiap bulan. Kemudian rekaman kegiatan webinar pun disiarkan di YouTube PSI. Boleh di screenshot Bapak Ibu untuk dosen, praktisi, guru, mahasiswa, maupun penggiat bidang fisika dapat melakukan pendaftaran sebagai anggota PSI dengan membayar iuran tahunan sebesar 200.000. Kemudian informasi terkait keanggotaan
dapat diakses di laman www.fisika.or.id. Dapatkan keuntungan menjadi anggota PSI antara lain, mendapatkan diskon biaya registrasi pada seminar yang bekerja sama dengan PSI, harga khusus untuk APC pada jurnal PSI, dan lain-lain. Kebetulan Prof, saya sudah pernah mendapatkan keuntungan ini ketika mengikuti konferensi dan membayar APC jurnal pada Sinta 2 tempo hari. Ya, makasih Bu informasinya. Ya, mudah-mudahan ditiru oleh teman-teman yang lain. Baik, sebagai penutup acara, mari kita dokumentasikan momen hari ini dengan foto bersama. Mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya sejenak dan tersenyum ke layar. Selanjutnya, sesi ini akan dipandu oleh Mas Fayat. Silakan, Mas. Baik, untuk Bapak Ibu semua, dimulai sesi dokumentasi. Dimulai dari, di sini ada 7 slide ya, dimulai dari slide pertama. Mohon untuk on cam. Saya hitung 1, 2, 3. Ini ya. Ini lihat lagi betul. Baik, lanjut untuk slide kedua. Masih tetap on cam. 1, 2, 3. Lanjutkan slide ketiga. 1, 2, 3. Dilanjutkan ke slide keempat. Slide kelima. Slide terakhir. Baik, sekian. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya kembalikan ke Bu Dewi, moderator. Terima kasih, Mas Fayat. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Nurlina MPD atas materi yang luar biasa dan inspirasi pada siang hari ini, serta kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi. Jangan lupa Bapak Ibu peserta, teman-teman mahasiswa untuk mengisi formulir kehadiran pada kolom Zoom, kolom obrolan di Zoom untuk mendapatkan e-sertifikat. Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi Prof. Nurlina, Bu Dewi. Ya, Bro. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Izin, Bro.